bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam acara untuk penyampaian tugas-tugas untuk Bapak Des yang baru sebagai PLT di Senam, yaitu Bapak Pendeta Firman Silayan. Firman Tuhan akan kami bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu sudah kami bacakan ya Tuhan dalam pertemuan hari ini. Dan firman itu menjadi kerinduan kami untuk semakin kami pahami dengan jelas, terlebih-lebih kuatkan kami dan mampukan kami dalam anugerah-Mu untuk melaksanakannya dalam praktek hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu di distrik kami. Berfirman Tuhan tentang kami. Kami sudah siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, misteri perjalanan kehidupan kita Tuhan yang mengetahui. Pertemuan hari ini juga bukanlah pertemuan dari rutinitas dalam agenda gereja kita. Jadi itulah perlunya kita senantiasa berdoa dan berharap serta berserah kepada Tuhan. Supaya kapanpun waktunya kita akan menghadap Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun, maka kita harus bisa menerimanya. Pada keluarga almarhum Bapak Des Pendeta Sabinus itu penghiburan sudah disampaikan, dan juga bagian penting menghayati panggilan ini juga kami terus sampaikan untuk menyegarkan, meneguhkan keluarga. Pada waktu meninggal pun, kalau Ibu Des ini mengatakan kami segera akan meninggalkan pisah. Saya katakan, Ibu masih diizinkan di situ tinggal sampai kontai. Saya katakan demikian. Tetapi dalam kepemimpinan gereja kita, beliau sebagai guru Injil, saya harus berpesan kepada Des supaya dia ditempatkan. Tentu ketika ditempatkan tidak saja di distrik anak, bisa saja di tempat lain. Dan rencana kami akan kami tempatkan di distrik 2. Jadi memang tidak bisa juga dia sampai kota di sini tinggalnya, karena nanti akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Supaya panggilan dan kesibukan kita sebagai hamba Tuhan, mulai dari guru Injil sampai kepada pendeta, daripada bisop pun atau BDS, bisa juga kita teruskan. Hari ini menjadi hari yang spesial, juga khususnya bagi Bapak PLTDS, Bapak Pendeta Firman Silayan. Dalam pertimbangan dan kebijakan yang kami ambil, beliau saya tetapkan sebagai pelaksana tugas DS. Kita harap nanti semua kita di distrik ini, pengurus distrik juga bisa bahu-bahu untuk mensinergikan segala potensi yang ada melayani di distrik kami. Dalam kaitan itulah firman ini saya pilih, supaya siapapun kita, baik yang muda maupun yang tua, bisa mengaktualisasikan panggilan Tuhan itu di dalam semua tingkatan kepemimpinan kita, mulai dari guru Injil atau magang atau majelis, pendeta, sampai DS dan sampai kepada bisop. Ini merupakan salah satu syarat yang paling penting ketika menjadi pemimpin gereja, menjadi teladan. Kalau dikatakan menjadi teladan, mari kita merenung sejenak ke dalam diri kita. John Wesley mengatakan, pelajarilah dirimu sendiri secara cermat. Pelajari dirimu sendiri dengan teliti
di mana ketidakcerdasan kita, di mana kelemahan kita, atau di letak mana kekurangan kita. Lalu selebihnya dikatakan, percayalah dengan iman, anugerah Tuhan akan menyertai-mu. Dalam situasi yang sedemikian kita tahu, kata teladan di sini dari bahasa Yunani adalah kata tupos, model, gambar, ideal, pola. Seorang pemimpin harus menjadi contoh dalam hal kesetiaan. Bila setia, memang tentang kesetiaan ini sudah banyak dituliskan dalam Alkitab, bahwa orang-orang yang setia itu akan mendapat mahkota, akan memperoleh keberhasilan. Bagi orang yang setia menyimpan berapa talenta itu dapat 100 kali lipat dia. Tetapi ketika tidak setia dia mengembangkan talenta itu, yang satu talenta itu pun diambil dari dia dan dimasukkan dia ke tubuhan atau ke dalam sel yang gelap. Dalam praktek kehidupan sehari-hari saya mau mengatakan ini juga bagi yang muda. Soal kesetiaan, bentuklah dirimu dengan setia. Saya tidak mau menyebutkan ini karena ada 2 pendeta Metodis menjadi pendeta Metodis Korea, perempuan. Satu namanya Esther Nurul dan satu lagi Martha Nurul. Ini bukan gereja Metodis Indonesia, gereja Metodis Korea. Kenapa? Lebih kurang 5-7 tahun di Korea. Mereka hanya setia di 3 titik pelayanan: gereja, asrama, kampus. Padahal Korea kan kota yang megah, kota modern, kota film Asia sekarang. Mereka tidak bisa menikmati itu, jalan-jalan ke sana. Yang 3 titik ini aja selama berapa tahun mereka setia. Dan sudah ada yang sudah selesai PhD, ada yang sudah selesai program doktor, dan sudah ditabiskan menjadi pendeta Metodis Korea. Kenapa bisa begitu? Mereka setia. Kadang-kadang ada orang berpikir, kalau jadi pendeta nanti aku atau dia sama seperti di penjara. Kalau demi keberhasilanmu ke depan, penjara kalau diri. Dalam tali kasih Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari situ menikmati dunia ini. Tidak akan engkau peroleh keberhasilan dan hadiah dalam kerajaan Tuhan. Dalam hal apa berikutnya? Dalam hal ketulusan, setia, menjadi teladan dalam hal ketulusan. Mengaktualisasikan ketulusan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku menjadi sangat penting. Betapa sekarang dunia ini yang mempengaruhi gereja, bukan gereja yang mempengaruhi dunia. Begitu di sana terjadi, maka inilah kita lakukan. Sampai-sampai soal kemetodisan kita pun seperti kurang ciri khasnya. Contohnya, Bapak Ibu belum semua memahami salah satu ciri khas metodis, bahwa perjamuan kudus pun bisa diterima oleh anak-anak. Siapa yang sudah merasakan? Tidak banyak. Tetapi ajarkan tentang makna perjamuan kudus itu. Kenapa baptisan anak-anak bisa dibaptis? Kenapa murid dewasa? Apa anak bayi itu sudah mengerti tentang makna baptisan? Pertahankan itu, jangan ikuti gereja lain. Ajarkan itu, miliki itu menjadi ciri khas. Karena anugerah Tuhan itu juga disediakan bagi mereka mulai dari kecil. Apabila orang tuanya, apabila gereja merawat anak-anak itu mulai dari kecil sampai kepada dewasanya. Yang berikutnya misalnya, apa ciri khas metodis dalam praktik organisasi kita? Di metodis itu besok dikonsekrasi. Ketika dikonsekrasi, dia dikuduskan, dihabiskan. Pelantikan atau penghabisan besok tidak sama dengan pelantikan yang kudus. Gereja Metodis Indonesia langsung disebutkan Bishop Christy Wilson Sinurat. Banyak lagi ciri khas metodis. Ini harus kita perhatikan dan pelihara supaya menjadi ciri khas kita yang mengundang dan menarik perhatian bagi dunia.
Dalam hal kekulusan juga demikian. Praktek hidup kekulusan bukan hanya teori dan di atas kertas, harus bisa dibaca dalam kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita. Apakah ada juga yang mau mengatur hidupnya untuk melakukan puasa? Bukan hanya agama lain puasa. Bagian daripada mencoba untuk mengendalikan diri di metodis itu menjadi ciri khas puasa. John Wesley 2 kali dalam 1 minggu dia melakukan puasa. Tetapi itu bukan hanya untuk dirinya, bukan menjadi kesombongan rohani, justru itu semakin meningkatkan dia mengosongkan diri untuk memberikan diri menjadi pelayanan bagi jemaat maupun bagi dunia ini. Yang berikutnya adalah ketika gereja dikatakan kudus, kekudusan gereja ini harus bisa diaktualisasikan menjadi kekudusan sosial dalam perbuatan kasih, dalam bakti-bakti sosial yang lain sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada pada gereja maupun pada diri hamba-hamba Tuhan. Yang berikutnya adalah ketika dikatakan menjadi teladan dalam kekudusan, ini akan berwujud dalam ketekunan dan kesalehan. Hamba Tuhan itu, para pendeta atau penginjil ketika disebut namanya sebagai pendeta atau penginjil, maka jemaat kita, masyarakat masih menaruh hormat. Apakah ini bisa terus kita tingkatkan dan pelihara dengan baik menjadi kesaksian di hidup supaya ketika mereka tahu dan menyapa kita sebagai pendeta, rasa hormat mereka semakin tinggi? Atau apakah nama jabatan ini sudah semakin cemar? Kenapa? Karena praktek hidup kita sendiri yang membuatnya demikian. Dalam hal itulah, ketika menjadi pemimpin juga sesuai tingkatan masing-masing di gereja, lokal ataupun POSDI, sampai kepada ketika Bapak PLT DS hari ini, Pendeta Berman Selain, pasti dia punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi haruslah bisa menaikkan levelnya sesuai dengan tingkatan organisasi ini, dengan percaya bahwa anugerah Tuhan akan menyertai dan mengandalkan strategi di dalam perang kasih Tuhan sesuai dengan disiplin Gereja Metodis Indonesia. Kami secara pribadi terus memberikan arahan-arahan yang tidak saya sampaikan secara umum di sini, tetapi menjadi teladan itu adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dan penggembalaan. Saya mau mengutip lagi hal yang penting dengan kemetodisan. John Wesley tahun 1700-an sudah berkata, saya tidak takut bahwa orang-orang yang disebut metodis seharusnya tidak ada lagi di Eropa atau Amerika. Tetapi saya khawatir kalau mereka hanya ada sebagai sekte yang mati, memiliki bentuk agama tanpa kekuatan, tanpa semangat, dan ini tidak diragukan lagi akan menjadi masalah kecuali mereka berpegang teguh pada doktrin, pada semangat, pada disiplin yang dengannya mereka pertama kali berakhir. Doktrin metodisme, semangat metodisme, dan disiplin metodisme harus bisa kelihatan di dalam kehidupan pelayanan kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Jangan ikut doktrin gereja lain. Berani mewujudkan doktrin kemetodisan itu adalah unggul. Kalau di gereja di Eropa, dia disebut masuk kategori high church, gereja tinggi dengan kualitas yang tinggi. Jadi kita yang terpanggil melayani sebagai gembala jemaat atau pimpinan jemaat sesuai tingkatan harus bisa menjadi pelayan Kristus yang terbaik. Itu masih bisa segar, masih bisa kita wujudkan di zaman kita ini maupun di masa yang akan datang. Marilah kita bersatu padu dengan terus menjaga keteladanan panggilan itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena panggilan pekerjaan, bukan hanya karena panggilan faktor keturunan, bukan hanya karena panggilan
daripada organisasi gereja semata-mata. Dalam metode ini, panggilan Tuhan itu begitu nyata bagiku dan juga bagiku saudara-saudara untuk meneruskan kepemimpinan ini. Ketika hamba Tuhan yang terdahulu sudah menyelesaikan panggilannya, maka kita yang akan meneruskannya sekarang. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu, sebagaimana Timotius mempertanggungjawabkan panggilannya yang sudah disampaikan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa saat ini ketika dipercayakan untuk meneruskan pelayanan ini lagi pada hamba-Mu pelaksana tugas DS 6 Pendeta Berman Silain bersama-sama dengan pengurus distrik dan juga keluarga semuanya, terlebih kepada keluarga almarhum DS Pendeta Saministus. Biarlah kami serahkan dalam tuntunan anugerah-Mu, sehingga semua pelayanan ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kami teruskan menjadi teladan yang Tuhan percayakan dan Tuhan tugaskan bagi kami semuanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami padamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.